Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, SD Negeri Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dalam acara Ngabuburit Ceria bersama SD Negeri Sudimara. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang dilarang tidur setelah sahur. Mengapa setelah sahur kita dilarang tidur? Saat perut kenyang, kantuk menyerang. Namun, apabila kita menuruti itu, maka akan berbahaya bagi kita sendiri. Apa alasannya? Secara medis, tidur setelah makan bisa menyebabkan beberapa penyakit. Setelah makan harusnya ada proses metabolisme atau pembakaran. Tetapi ketika dibawa tidur, maka proses itu tidak akan terjadi. Tidur setelah sahur bagaikan mesin yang tidak pernah dipanaskan atau mesin yang akan digunakan tidak dipanaskan. Maka mesin itu akan cepat rusak. Demikian pula dengan tubuh kita. Apabila setelah makan, setelah sahur, langsung tidur, itu menyebabkan berbagai macam penyakit. Secara medis itu berbahaya dan merugikan. Yang pertama, penyakit akibat tidur setelah makan sahur adalah perut menjadi buncit. Yang kedua, naiknya berat tubuh atau obesitas. Kenapa hal ini terjadi? Karena seharusnya selesai makan ada proses metabolisme, tetapi tidak, maka lemak akan bertumpuk di tubuh kita sehingga menyebabkan perut menjadi buncit, berat badan pun akan naik. Kemudian ketika kita tidur, maka bangunnya itu mulut kita akan terasa pahit, kemudian lemas dan tidak bersemangat. Kenapa mulut kita pahit? Karena saat tidur terjadi proses reflux. Apa itu proses reflux? Proses reflux asam lambung adalah naiknya asam makanan yang ada di lambung naik ke kerongkongan. Karena naiknya asam lambung itulah maka terasa pahit, dan ketika bangun kita menjadi loyo, tidak bersemangat. Berikutnya adalah karena asam lambung naik, maka bisa menyebabkan penyakit MAH. Penyakit MAH juga adanya penyakit stroke. Itu beberapa penyakit yang menyerang apabila kita tidur setelah makan sahur. Yang selanjutnya, penelitian membuktikan bahwa orang yang lebih lama jaraknya setelah makan dengan waktu tidur, maka dia akan jauh terkena stroke. Sebaliknya, orang yang setelah makan langsung tidur itu bisa mudah terkena serangan stroke. Karena itu, mari kita jaga agar setelah sahur tidak tidur. Itu secara medis. Kemudian secara Islami, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi." Itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, tidur
setelah subuh, mencegah rizki. Sebab waktu subuh itulah dibaginya rezeki, dan waktu subuh itulah waktu yang baik untuk mencari dan menebarkan kebaikan. Dan tidur setelah makan sahur, setelah subuh, itu hukumnya makruh, kecuali kalau memang dia punya udzur atau setelah semalaman begadang sempatnya tidur subuh, itu boleh saja, tapi hanya sekali, 2 kali, tidak setiap hari, setiap setelah sahur, setelah subuh langsung tidur lagi. Itu kebiasaan yang buruk yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian bagaimana caranya mencegah agar kita tidak tertidur setelah sahur? Beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah gunakan waktu sebaik-baiknya, bisa untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika tetap menyerang kantuknya, maka kita segera berwudu. Sambil berwudu, nanti menunggu sholat subuh, subuh datang, segeralah sholat subuh. Kemudian setelah itu, sebelum berangkat sekolah atau sebelum berangkat kerja, bisa digunakan untuk melakukan rutinitas pagi seperti olahraga ringan, jalan-jalan di depan rumah misalnya. Itu bisa dilakukan untuk mencegah tidak tidur setelah sahur atau setelah sholat subuh. Apabila kantuk tetap menyerang, apa yang kita lakukan? Kita boleh tidur, tetapi setelah 2 atau 3 jam setelah makan. Itu agar kita tidak dirugikan, tidak terkena penyakit akibat tidur setelah sahur atau setelah subuh. Anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Sudimara, itu yang bisa kita lakukan untuk ngabuburit ceria bersama SD Negeri Sudimara. Salam semangat, salam sehat, salam ceria sepanjang masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.